Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia Sari Zahra dan hari ini saya akan memaparkan sedikit biografi tentang pahlawan nasional pertama, yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir pada hari Selasa, tanggal 3 Juli tahun 1883 di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juni tahun 1959 di usianya yang ke-75 tahun. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani yang pada saat itu menjadi laras atau camat di Sungai Puar. Dan selain itu, Haji Abdul Ghani juga mempunyai sebuah perusahaan korek api yang terkenal dengan nama Tuanku Laras Sungai Puar. Ibunya berasal dari Koto Gadang, negeri yang terkenal maju di Sumatera Barat. Abdul Muiz dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang berada dan terpandang. Sejak kecil, di antara teman-teman sebayanya, ia selalu menjadi pemimpin. Meskipun begitu, ia tidak pernah sombong dan selalu membantu temannya yang membutuhkan. Sejak kecil pun, ia sudah senang berdebat. Pendapat yang dianggapnya benar akan ia pertahankan sebisa-bisanya. Pada usia 7 tahun, ia bersekolah di ILS, yaitu sekolah dasar yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Sejak kecil, ia pun bercita-cita untuk menjadi dokter karena ia ingin membantu orang-orang yang sedang sakit. Setelah menamatkan pendidikannya di ILS, ia pun pergi ke Batavia atau Jakarta dan mendaftarkan diri di Stovia di sekolah kedokteran. Ia belajar dengan tekun tanpa melupakan pergaulan dengan teman-temannya. Pada saat itu juga Abdul Muiz gemar berolahraga, maka ia pun dikenal sebagai seorang atlet. Keinginannya untuk menjadi dokter sangatlah kuat, tetapi ia terpaksa menghentikan sekolah kedokterannya karena sakit. Lalu ia bekerja di Departemen Onderwijs en Eredienst atas bantuan Mr. Abendanon selama 2,5 tahun. Lalu ia keluar dari departemen itu karena pegawai-pegawai Belanda di departemen tersebut tidak menyukainya. Abdul Muiz merupakan salah seorang pahlawan yang memiliki aliran pemikiran nasionalis. Dapat dilihat saat ia bekerja sebagai korektor, di mana tugasnya mengoreksi naskah sebelum cetak. Ia banyak membaca karangan-karangan karya dari orang Belanda yang isinya menjelek-jelekan bahkan menjatuhkan orang Indonesia. Maka dari itu, ia pun mengajukan beberapa protes kepada atasannya, tetapi tidak diindahkan sama sekali. Maka ia pun membuat karangan-karangan yang isinya membela bangsa Indonesia dan memintanya untuk diterbitkan di surat kabar kepada atasannya, tetapi tidak juga diizinkan. Maka ia pun mengirimkan karangan-karangannya tersebut ke surat kabar The Express. Nah, pemimpin dari surat kabar The Express ini merupakan orang-orang nasionalis juga, yaitu ada Dawes Dekker, terus Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1905, ia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Bintang Hindia. Kemudian ia sempat menjadi Menteri Lumbung dan kembali menjadi wartawan pada surat kabar Belanda Priengerbod dan majalah Neraca pimpinan Haji Agus Salim. Pada tahun 1913, ia bergabung dengan Sarekat Islam. Ia menjadi pemimpin redaksi harian kaum muda. Setahun kemudian, melalui Komite Bumi Putra yang didirikannya bersama Ki Hajar Dewantara, Abdul Muiz menentang rencana pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Tahun 1917, ia dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Weerbaar. Dalam kunjungan itu, ia juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool atau Institut Teknologi Bandung ITB di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Muiz ditunjuk sebagai anggota Volksraad mewakili Sentral Sarekat Islam. Pada bulan Juni tahun 1919, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli, Sulawesi Utara dibunuh setelah Abdul Muiz berpidato di sana. Ia dituduh telah menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Atas kejadian itu, ia dipersalahkan dan dipenjara.
Pada tahun 1920, dia terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Dan setahun kemudian, ia menjadi pemimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta. Pada tahun 1923, ia mengunjungi Padang, dan di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah. Bermusyawarah menentang pajak yang memberatkan para masyarakat Minangkabau. Dan berkat aksinya tersebut, ia pun dilarang untuk berpolitik. Selain itu, ia juga dikenakan pasen Telcel yang melarangnya tinggal di Sumatera Barat dan keluar dari Pulau Jawa. Kemudian ia diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, ia menyelesaikan salah satu novelnya yang terkenal, yaitu Salah Asuhan. Pada tahun 1926, ia terpilih menjadi anggota Regenschapprat Garut. Kemudian, 6 tahun selanjutnya, ia diangkat menjadi Regenschapprat Controller. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Karena sudah merasa tua, maka pada tahun 1944 Abdul Muiz pun berhenti bekerja. Namun pada era setelah proklamasi, ia aktif kembali dan ikut bergabung dalam Majelis Persatuan Perjuangan Periangan. Bahkan ia pula diminta untuk menjadi anggota DPA. Karya-karya tulisan dari Abdul Muiz diantaranya yang pertama, yang paling terkenal yaitu Salah Asuhan pada tahun 1928, bahkan sampai difilmkan oleh Arul Ihsani pada tahun 1972. Lalu ada Pertemuan Jodoh pada tahun 1933, lalu ada Surapati pada tahun 1950, dan yang terakhir ada Robert Anak Surapati pada tahun 1953. Salah satu karya tulis Abdul Muiz yang paling terkenal yaitu Salah Asuhan, sebelum diterbitkan dipandang cukup kontroversial oleh pemerintah Belanda karena dalam novel tersebut mengandung unsur negatif yang digambarkan pada penokohan perempuan Belanda. Maka dari itu penerbitan novel Salah Asuhan ini perlu dipertimbangkan kembali, sehingga akhirnya Abdul Muiz pun menulis ulang naskah dari Salah Asuhan ini dan menghilangkan unsur-unsur negatif yang sebelumnya ada daripada novel ini, sehingga akhirnya novel ini pun bisa diterbitkan. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pertama oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Dan sekarang, hampir di setiap kota yang ada di Indonesia, pasti ada jalan yang diberi nama Abdul Muiz. Abdul Muiz pernah berkata, jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.